Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norah Melangka dari kelas 8 Alif akan mempresentasikan terkait infografis yang telah saya buat dengan judul Beriman kepada Nabi dan Rasul. Teman-teman sekalian, apa sih arti iman kepada Nabi dan Rasul? Iman kepada Nabi dan Rasul adalah membenarkan bahwa Nabi dan Rasul merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika salah satu diingkari, orang tersebut tidak termasuk golongan orang yang beriman. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Fat ayat 48 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yu'min billahi wa rasulihi fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira. Sadaqallahul azim. Yang artinya, siapa yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka sa'ir yang menyala. Quran surah Al-Fat ayat 13. Nah, dari penjelasan ayat tersebut dapat kita pahami bahwa kedudukan iman kepada Rasul sama pentingnya dengan rukun iman yang lain, dan tidak menjadi penentu seseorang disebut mukmin dan menjadi penentu seseorang disebut mukmin atau tidak. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa ada 25 nama-nabi dan juga rasul yang wajib kita ketahui. Nabi dan rasul tersebut yaitu Nabi Adam alaihissalam, Nabi Idris alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Hud alaihissalam, Nabi Ishaq alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Syuaib alaihissalam, Nabi Ayyub alaihissalam, Nabi Zulkifli alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Ilyas alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, Nabi Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, kita juga harus meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir yang telah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lantas apa perbedaan antara Nabi dan juga Rasul? Nah, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah untuk disampaikan kepada seluruh umatnya. Nah, dari beberapa rasul tersebut, ada beberapa rasul yang diberikan gelar Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah gelar para rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan yang luar biasa. Rasul yang mendapatkan gelar Ulul Azmi antara lain yaitu yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Nah, Nabi Nuh alaihissalam diberikan gelar Ulul Azmi karena ketabahan hatinya dalam menerima ejekan dari kaumnya saat berdakwah dan membuat bahtera atau kapal atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kesabaran dan ketabahan hatinya dalam menghadapi ayahnya yang tidak mau beriman kepada Allah. Juga menjalankan dengan sabar perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri yaitu Nabi Ismail alaihissalam, dan sabar ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud. Selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Keberaniannya dalam menghadapi Raja Fir'aun yang zalim dan juga musyrik. Selain itu ada Nabi Isa. Nabi Isa memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi caci maki yang ditujukan kepada dirinya sendiri dan juga ibunya. Dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memiliki keteguhan dan ketabahan yang begitu besar dalam berdakwah. Nabi Muhammad begitu sabar ketika mendapatkan caci maki dari kaum kafir Quraisy. Selanjutnya, ada beberapa sifat yang dimiliki oleh para rasul, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib rasul antara yang pertama itu artinya sidik. Sidik berarti jujur, bahwa semua rasul Allah semua perkataannya pasti jujur. Selanjutnya adalah amanah. Amanah artinya
dapat dipercaya. Maksudnya para rasul dapat dipercayai oleh Allah untuk menyampaikan wahyu. Yang ketiga adalah tablik. Tablik artinya menyampaikan. Artinya semua rasul menyampaikan semua wahyu yang disampaikan kepada yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh kaumnya. Yang terakhir adalah fatonah. Fatonah artinya cerdas. Maksudnya setiap rasul merupakan orang yang cerdas dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Nah, selain sifat wajib ada juga sifat mustahil. Nah, sifat mustahil yang dimiliki oleh para rasul yang pertama adalah kizib. Kizib ini berarti bohong atau dusta. Ini berarti tidak mungkin bahwa rasul ketika menyampaikan wahyu ia berbohong ataupun berdusta. Selanjutnya adalah khianat. Khianat artinya tidak dapat dipercaya, bahwa para rasul tidak mungkin mengingkari amanah yang telah diberikan untuk menyampaikan wahyu yang telah diterima dari Allah. Selanjutnya adalah kitmat. Kitmat artinya menyembunyikan, bahwa setiap rasul tidak mungkin menyembunyikan wahyu yang telah ia dapatkan. Yang keempat adalah baladah. Baladah artinya bodoh. Itu berarti seorang rasul tidak mustahil bersifat bodoh, karena seorang rasul adalah manusia pilihan Allah yang membawa penerangan pada jalan kebenaran sesuai wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa saja sih tugas rasul yang diberikan dari Allah? Nah, tugas rasul antara lain yang pertama adalah menyampaikan risalah dari Allah, mengerjakan ketauhidan, mengajarkan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan hukum-hukum Allah yang berupa perintah maupun larangannya, serta menunjukkan jalan yang lurus kepada para pengikutnya. Setelah kita beriman kepada Nabi dan juga Rasul, maka kita akan mendapatkan beberapa hikmah. Hikmahnya antara lain yaitu menambah sempurnanya iman yang kita miliki, terdorongnya menjadikan Rasul sebagai pedoman hidup kita, adanya motivasi yang mengikat untuk senantiasa berperilaku baik, serta memiliki teladan dan panutan dalam kehidupan. Nah, mungkin hanya sampai sini yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.